belajar di kelas 5. Pelajaran 2 yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kitabnya. Adapun submateri yang kita bahas adalah mari mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Mari mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Bila kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, ternyata Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah yang semuanya mengacu kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama indah inilah yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, di sini Bu Guru sedang menjelaskan kepada para siswanya, sebagai seseorang yang beriman, kita harus lebih mengenali Allah Subhanahu wa taala lebih dekat. Di antaranya melalui Asmaul Husna. Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala ada berbagai cara. Bisa melalui ciptaannya, bisa melalui Al-Quran, bisa melalui Asmaul Husna. Nah, yang kita bahas pada kali ini adalah cara mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama yang menjelaskan sifat Allah yang indah lagi baik. Nah, pada kali ini di pelajaran kelas 5 adapun pelajaran Asmaul Husna yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Bagaimana penjelasan berikut? Al-Mumit, ya, artinya adalah yang maha mematikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Quran Surat Yunus ayat 56. Nah, di sini ada ayat Surat Al-Imran ayat 185, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, setiap kematian adalah kehendak dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Manusia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidupnya selalu dalam kesehatan dan berumur panjang. Berbagai cara manusia untuk meraihnya, seperti berolahraga, makan yang teratur, istirahat yang cukup. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terkadang tidak dapat terukur oleh manusia, sehingga kita sering mengetahui orang yang berbadan sehat dan berbadan kuat ternyata meninggal secara mendadak. Untuk itu, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempersiapkan diri dengan bekal amal soleh dan keimanan yang kuat, sehingga ketika suatu saat Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, kita sedang dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Berikutnya adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah yang maha hidup, kekal, dan abadi. Dia hidup dengan kesempurnaan dalam zatnya, sifatnya, nama-namanya, dan perbuatannya. Dialah yang memiliki kehidupan secara mutlak, tidak tergantung pada siapapun dan tidak dibatasi oleh apapun, sebagaimana kehidupan makhluk lainnya. Banyak kejadian yang berada di sekitar kita yang menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha menghidupkan, seperti orang yang sedang mengalami sakit berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, seiring kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar suara meninggal dunia. Banyak juga kisah yang mengharukan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan manusia meskipun sudah mengalami penderitaan. Sebagai anak muslim, wajib mengimani kehendak Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki sikap baik perbuatan maupun ucapan. Selain itu juga harus memperbaiki dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak hidupnya akan bahagia. Berikutnya lagi adalah Al-Qayyum, yang artinya
artinya adalah yang maha mandiri. Ya, Al-Qayyum artinya adalah yang maha mandiri atau berdiri. Al-Qayyum menunjukkan bahwa Allah berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun dan apapun, karena Allah yang maha berdiri atas dirinya sendiri. Sifat ini memberikan pelajaran bagi manusia supaya hidup tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Sebagai seorang pelajar, harus memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri. Misalnya, makan, mandi, belajar, tidur, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, dan sebagainya. Kita lanjut, yang berikutnya adalah Al-Ahad. Ya, Al-Ahad artinya yang Maha Esa. Maksud dari Al-Ahad adalah bahwa tidak ada Tuhan dan sesembahan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan salah satu inti dari ajaran Islam yang mengajak kepada tauhid. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, yang artinya, katakanlah hai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, dialah satu-satunya yang wajib kita sembah. Tidak ada zat yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar senantiasa mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu dan tidak ada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa beribadah hanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita menggantungkan persoalan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita, dan sebaliknya, jika kita menggantungkan persoalan kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dari kita. Dan perbuatan mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dinamakan musyrik. Nah, anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk belajar kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan soal ya. 1. Jelaskan pengertian Asmaul Husna. 2. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Maksudnya adalah. 3. Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Maksudnya adalah. 4. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri sendiri. Maksudnya adalah. 5. Al-Ahad artinya yang Maha Esa atau Tunggal. Maksudnya adalah. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.